wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Wulandari. Di sini saya mewakili kelompok kami, kelompok 1, yaitu membahas tentang audiovisual. Di sini kami akan membahas media pembelajaran kami audiovisual dengan mengangkat materi karya fiksi kelas 8 SMP atau MTS. Di sini saya menggunakan 4 poin utama yang akan dibahas dalam media pembelajaran kami. Kami menggunakan audiovisual yang interaktif bagi siswa agar siswa tidak bosan dalam mendalami suatu materi. Salah satunya yaitu materi karya fiksi. Terdapat 4 poin yang dibahas di dalam audiovisual. Yang pertama, pembelajaran efektif dan efisien, menerangkan tentang deskripsi dan cara mewujudkan. Dan poin yang kedua, mengenai analisis kebutuhan peserta didik, di sini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama disangkutkan dengan permasalahan peserta didik, dan yang kedua dicantumkan materi. Lalu ada opsi yang ketiga mengenai audiovisual. Di sini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama menjelaskan tentang solusi, yang kedua adalah deskripsi, dan yang terakhir adalah kelebihan. Dan yang keempat, di sini membahas tentang deskripsi audiovisual yang akan dibuat. Simak videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran efektif dan efisien. Pembelajaran efektif dan efisien maksudnya adalah proses pembelajaran yang dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Di sini terdapat 4 ciri-ciri pembelajaran efektif dan efisien, yaitu yang pertama, mencapai tujuan pembelajaran. Maksudnya di sini adalah pembelajaran efektif dan efisien harus dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, menggunakan sumber daya yang tersedia. Maksudnya di sini adalah pembelajaran efisien harus dapat menggunakan sumber daya yang tersedia, baik secara optimal, seperti waktu, biaya, dan fasilitas. Dan yang ketiga, mengaktifkan siswa. Artinya, pembelajaran efektif dan efisien harus dapat mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran atau menggunakan teknik seperti partisipatif. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa. Pembelajaran efektif dan efisien harus dapat mengembangkan kemampuan siswa, seperti kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan berkolaborasi. Baik, dalam pembelajaran aktif dan efisien terdapat 4 prinsip-prinsip pembelajaran efektif dan efisien. Yang pertama, prinsip kesadaran. Pembelajaran efektif dan efisien harus dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang apa yang mereka pelajari dan mengapa mereka mempelajarinya. Dan yang kedua, prinsip partisipatif. Pembelajaran aktif dan efisien harus dapat melibatkan siswa dalam proses pembelajaran secara aktif dan partisipatif. Dan yang ketiga, prinsip konteks. Pembelajaran efektif dan efisien harus dapat mempertimbangkan konteks pembelajaran seperti latar belakang siswa, kebutuhan siswa, dan lingkungan pembelajaran. Dan yang terakhir, prinsip evaluasi. Pembelajaran efektif dan efisien harus dapat dievaluasi secara terus-menerus untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran telah tercapai untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. Baik, itulah penjelasan tentang definisi pembelajaran efektif dan efisien. Mari kita lanjutkan menggunakan cara penerapannya. Baik, mari kita lanjutkan. Berikut beberapa cara menerapkan dan mewujudkan pembelajaran aktif dan efisien menggunakan audiovisual. Di sini terdapat 5 jenis. Yang pertama, menggunakan media pembelajaran yang interaktif dibagi menjadi 2, menggunakan video animasi dan simulasi untuk memperjelas konsep dan membuat pembelajaran lebih menarik. Lalu, menggunakan aplikasi belajar yang interaktif yang dapat diakses melalui teknologi, contohnya aplikasi Canva. Dan yang kedua, meningkatkan partisipasi siswa, menggunakan audiovisual untuk mempresentasikan materi pembelajaran dan meminta siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi atau kegiatan lainnya. Lalu, menggunakan teknologi untuk memungkinkan siswa berkolaborasi dengan berbagai ide. Yang ketiga, meningkatkan motivasi siswa, menggunakan audiovisual untuk memperlihatkan contoh nyata dan aplikasi praktis dalam konsep yang akan dipelajari. Lalu menggunakan musik atau efek suara yang membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Lalu keempat, meningkatkan retensi siswa. Menggunakan audiovisual akan memperlihatkan konsep yang mempelajari tentang
bentuk visual yang lebih sederhana. Lalu menggunakan teknologi untuk memungkinkan siswa untuk mereview materi pembelajaran secara mandiri. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan fleksibilitas pembelajaran, menggunakan audiovisual untuk memungkinkan siswa belajar secara mandiri dan fleksibel, lalu menggunakan teknologi untuk memungkinkan siswa mengakses materi pembelajaran dari mana saja, kapan saja, dan dimanapun. Dengan menggunakan audiovisual dalam pembelajaran, kita dapat membuat pembelajaran lebih efektif, efisien, dan menyenangkan bagi siswa. Baik, mari kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Baik, yang kedua menjelaskan tentang analisis kebutuhan peserta didik, disangkutkan dengan permasalahan peserta didik saat ini. Peserta didik saat ini seringkali merasa bosan apabila pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah. Di sini peserta didik hanya mendengarkan, peserta didik akan lebih aktif apabila kita menyediakan media pembelajaran yang menarik, contohnya audiovisual. Selain terdapat animasi yang menyenangkan, ada juga audio yang menunjang kefokusan siswa dalam pembelajaran berlangsung. Baik, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Baik, pada poin yang kedua yaitu analisis kebutuhan peserta didik dengan mencantumkan materi. Kami dalam menggunakan audiovisual akan menggunakan materi karya fiksi untuk pembelajaran kelas 8 SMP atau MTS. Materi akan dipaparkan secara singkat dan jelas karena pada pembelajaran kelas 8 pada materi karya fiksi, siswa cuma dikenalkan karya fiksi yang mengerucut pada prosa dan cara meresensi buku. Kami akan lebih menekankan kepada contoh-contoh karya fiksi dan lebih mengajak siswa dalam membedah buku intrinsik dan ekstrinsik dari suatu karya fiksi tersebut setelah mendengarkan dan menyaksikan audiovisual kita. Baik, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Poin yang ketiga, audiovisual akan kami pecah menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu solusi. Berikut beberapa solusi untuk membuat audiovisual yang menarik yang dapat meningkatkan efisiensi dan keefektifan siswa. Yang pertama, menggunakan perangkat lunak. Dalam pembuatan video. Di sini kami menggunakan teknologi Canva yang akan dipadukan menggunakan aplikasi CapCut untuk membuat video animasi yang interaktif dan menarik. Dan yang kedua, membuat skrip yang jelas. Membuat skrip yang jelas dan singkat untuk memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami oleh siswa dengan baik. Lalu, yang ketiga, menggunakan gambar atau animasi yang menarik bagi siswa. Menggunakan gambar dan animasi yang menarik dan relevan dengan materi pembelajaran untuk membuat video lebih interaktif dan menyenangkan. Menggunakan gambar dan animasi yang dapat membantu siswa memahami konsep dan kompleks dengan lebih baik. Dan yang keempat, yaitu menambahkan musik dan efek suara yang sesuai. Kami akan menambahkan musik dan efek suara yang sesuai dengan tema dan tujuan video pembelajaran yang akan dibuat lebih baik dan menyenangkan. Menggunakan musik atau efek suara yang dapat membantu siswa dalam memahami konsep yang akan dipelajari dengan lebih baik. Dan yang kelima, membuat video yang singkat dan jelas. Membuat video yang singkat, padat, dan jelas untuk memastikan siswa bahwa dapat ia memahami materi dan pembelajaran dengan lebih baik. Membuat video yang dapat diakses dengan secara online untuk memudahkan siswa dalam mengakses materi pembelajaran. Baik, mari kita lanjutkan ke poin yang ketiga dan subbab yang kedua. Bab kedua, tentang deskripsi audiovisual. Deskripsi audiovisual kami akan menekankan pada fitur animasi yang menarik dan audio yang relevan dengan materi. Kami mengambil contoh karya fiksi yang dimana akan membuat banyak animasi-animasi mengenai contoh-contoh karya fiksi dalam bentuk-bentuk tokoh dalam karya fiksi yang dipenuhi dengan warna-warni sesuai dengan salah satu contoh karya fiksi yang kita angkat, dan ditambah menggunakan audiovisual yang sesuai dengan contoh-contoh karakter tokoh ataupun suasana dalam satu contoh karya fiksi yang akan kita tampilkan kepada siswa. Baik, kita akan melanjutkan kepada poin kedua dalam subtema ketiga. Ketiga yaitu kelebihan audiovisual. Berikut beberapa kelebihan media pembelajaran audiovisual dalam karya fiksi kelas 8 SMP. Yang pertama, meningkatkan minat dan motivasi siswa. Media audiovisual dapat membuat siswa lebih tertarik dan termotivasi untuk mempelajari karya fiksi. Lalu dengan menggunakan gambar, suara, dan video,
media audiovisual dapat membuat karya fiksi lebih hidup dan menarik. Yang kedua, membantu siswa dalam memahami struktur dan unsur karya fiksi. Media audiovisual dapat membantu siswa dalam memahami struktur dan unsur karya fiksi seperti plot, karakter, latar belakang, dan tema. Dengan menggunakan contoh-contoh dari karya fiksi yang dipresentasikan dalam bentuk audiovisual, siswa dapat lebih mudah dalam memahami konsep-konsep tersebut. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan analisis dan interpretasi siswa. Media audiovisual dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan analisis dan interpretasi mereka terhadap karya fiksi. Lalu, dengan menggunakan contoh-contoh karya fiksi yang dipresentasikan dalam bentuk audiovisual, siswa dapat lebih memudah dalam menganalisis dan menginterpretasikan unsur-unsur karya fiksi. Yang keempat, membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Media audiovisual dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka terhadap karya fiksi. Lalu, dengan menggunakan contoh-contoh karya fiksi yang dipresentasikan dalam bentuk audiovisual, siswa dapat lebih mudah dalam mempertanyakan dan menganalisis unsur-unsur karya fiksi. Dan yang kelima, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi dan menganalisis tema. Dengan media audiovisual dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan menganalisis tema karya fiksi. Lalu, dengan menggunakan contoh-contoh karya fiksi yang dipresentasikan dalam bentuk audiovisual, siswa dapat lebih mudah dalam mengidentifikasi dan menganalisis tema-tema yang terkait dengan karya fiksi. Baik, kita selanjutnya akan bahas materi kita terakhir tentang deskripsi audiovisual pada kelompok kami. Baik, kita sampai pada penjelasan terakhir, yaitu tentang deskripsi audiovisual. Deskripsi audiovisual yang akan kami tawarkan akan menekankan pada fitur animasi yang menarik dan audio yang relevan dengan materi. Kami akan mengambil materi karya fiksi sebagai konten utama, yang akan dipenuhi dengan animasi-animasi mengenai contoh-contoh karya fiksi, bentuk-bentuk tokoh dalam karya fiksi, dan warna-warni yang sesuai dengan salah satu karya fiksi yang akan kita angkat. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membuat materi karya fiksi menjadi lebih menarik dan interaktif bagi siswa. Dalam hal audio, kami akan menggunakan audiovisual yang sesuai dengan contoh-contoh karakter tokoh ataupun suasana dalam salah satu contoh karya fiksi yang kita ambil. Misalnya, jika kita membahas tentang contoh karya fiksi Malin Kundang, maka audiovisual yang akan kita gunakan akan mencakup musik yang menegangkan, sedih dan mencekam, dan efek suara yang sesuai dengan cerita tersebut. Dengan demikian, siswa dapat lebih mudah memahami dan mengingat materi karya fiksi. Dengan kombinasi fitur animasi yang menarik dan audio yang relevan, kami yakin bahwa deskripsi audiovisual kami dapat membantu siswa memahami dalam unsur karya fiksi dengan lebih baik dan lebih menarik. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari saya perwakilan kelompok 1 mengenai audiovisual. Kami mengambil materi tentang unsur karya fiksi pada kelas 8 SMP. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.